Yang ketiga, cek apakah ada penyakit jantung. Penyakit jantung dapat diketahui berdasarkan keluhan dan pemeriksaan medis. Jika mengalami beberapa gejala berikut, Anda disarankan untuk segera mendatangi dokter, seperti dada terasa berdebar-debar, irama jantung tak beraturan, mudah lelah setelah beraktivitas, nyeri pada dada bagian kiri yang dapat menjalar ke bahu atau punggung kiri. Dokter biasanya akan melakukan sejumlah pemeriksaan untuk menentukan jenis kelainan jantung yang mungkin Anda alami. Dokter juga akan menetapkan tindakan dan terapi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kembali dengan channel Baraya Stroker yang selalu memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat. Pada video kali ini saya akan mengambil tema 8 cara mencegah stroke yang mematikan. Bagaimana tidak, stroke tercatat menjadi penyebab kematian terbanyak setelah penyakit jantung dan kanker. Stroke juga merupakan salah satu faktor utama penyebab kecacatan serius. Meski demikian, stroke ini dapat dicegah dengan mengetahui dan menghindari faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko serangan otak tersebut. Menjadi kewaspadaan, stroke sering terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, sehingga penting sekali bagi siapa saja untuk mengenali gejala serangan agar dapat segera mencari pertolongan medis. Tindakan terapi yang cepat dan tepat bisa menyelamatkan hidup dan menghindari kecacatan serius pasca stroke. Mengingat stroke menyerang secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian, maka pencegahan adalah cara utama untuk menghindari penyakit berbahaya ini. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari dan mengendalikan faktor risiko stroke. Berikut ini cara mencegah stroke yang disarankan. 1. Ketahui faktor risiko stroke. Jika berkonsultasi dengan dokter, dokter biasanya akan mendeteksi dan memberi tahu jenis faktor risiko terjadinya stroke yang ditemukan, serta akan menyarankan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghilangkan atau mengendalikan faktor risiko tersebut. Secara umum, berikut ini beberapa faktor risiko stroke yang dapat dikontrol, seperti pernah terserang stroke, hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, merokok, dan penerapan gaya hidup tidak sehat. Sementara berikut ini faktor risiko yang tidak dapat dikontrol untuk diketahui: usia, jenis kelamin, rasa, genetik, atau keturunan. Yang kedua adalah cek tekanan darah rutin. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyebab utama terjadinya stroke. Apapun jenisnya, semakin tinggi tekanan darah, maka kian besar pula risiko seseorang terkena serangan stroke. Oleh sebab itu,
Setiap orang hendaknya bisa mengecek secara teratur beberapa tekanan darah. Apabila tekanan darah selalu di atas 140/90, Anda dianjurkan untuk mendatangi dokter dan berkonsultasi mengenai perlunya melakukan terapi obat antihipertensi atau cukup hanya mengatur pola makan dan olahraga. Apabila dokter mendiagnosis hipertensi dan memberikan terapi antihipertensi, maka minumlah obat dan lakukan kontrol dokter secara teratur. Pemberian antihipertensi yang teratur dapat menurunkan angka kejadian stroke 35-44%. Yang ketiga, cek apakah ada penyakit jantung. Penyakit jantung dapat diketahui berdasarkan keluhan dan pemeriksaan medis. Jika mengalami beberapa gejala berikut, Anda disarankan untuk segera mendatangi dokter, seperti dada terasa berdebar-debar, irama jantung tak beraturan, mudah lelah setelah beraktivitas, nyeri pada dada bagian kiri yang dapat menjalar ke bahu atau punggung kiri. Dokter biasanya akan melakukan sejumlah pemeriksaan untuk menentukan jenis kelainan jantung yang mungkin Anda alami. Dokter juga akan menetapkan tindakan dan terapi yang akan diberikan. Yang keempat, kendalikan diabetes. Diabetes dapat dikendalikan dengan diet rendah karbohidrat, terutama dengan kadar gula tinggi, olahraga, serta konsumsi antidiabetik jika diperlukan. Seseorang dengan diabetes hendaknya memeriksa gula darah secara rutin dan menghindari diet yang dapat mengakibatkan meningkatkan kadar gula darah hingga memicu terjadinya stroke. Yang kelima, turunkan kolesterol. Kadar kolesterol dapat diturunkan dengan mengatur pola makan, berbanyak diet rendah lemak, dan banyak mengkonsumsi sayur serta buah untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh tetap stabil. Olahraga juga dianjurkan terus dilakukan untuk membantu mengurangi kadar kolesterol tersebut. Apabila diperlukan, dokter mungkin saja bisa memberikan obat penurun kolesterol. Yang keenam, berhenti merokok. Memang perlu motivasi yang kuat untuk berhenti merokok. Ketergantungan pada rokok saat ini dapat diatasi dengan obat-obatan yang sifatnya sebagai terapi pengganti atau menghilangkan ketergantungan. Berhenti merokok jelas penting karena bisa memicu sejumlah penyakit termasuk stroke fatal. Yang ketujuh, penerapan pola makan sehat. Hindari makanan yang mengandung lemak tinggi, terlebih lagi lemak jenuh, serta kurangi asupan garam. Sebagai gantinya, perbanyak makan makanan yang mengandung banyak serat, serta buah-buahan dan sayuran, serta makanan rendah garam yang terbukti dapat mencegah stroke. Dan yang kedelapan adalah hindari stres dan rajin berolahraga. Selalu berpikir positif adalah salah satu cara menghindari stres di tengah kehidupan yang semakin keras. Apabila terus dibiarkan, stres atau pikiran berat terbukti bisa memicu terjadinya serangan otak atau stroke. Selain berpikir positif, berolahraga juga bisa bermanfaat untuk mencegah stres hingga stroke. Unsur relaksasi yang ada pada olahraga diketahui dapat membantu menghilangkan stres. Olahraga juga membuat tubuh menjadi bugar. Demikian saya sampaikan tentang 8 cara mencegah stroke yang mematikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi para stroker dan umumnya bagi yang dan jangan sampai terkena stroke. Hal ini mudah-mudahan menjadikan wawasan tentang
stroke. Terima kasih telah menonton dan dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami senantiasa semangat memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat. Subscribe Anda adalah doa terbaik buat kami. Semoga selalu sehat, diberikan kemuliaan, kebahagiaan, harta barokah, rezeki melimpah, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.